Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin kita udah bahas tentang benda tegar itu apa, termasuk energi rotasi, kayak gini, translasi gitu ya. Dan juga apa namanya terkait kerja yang dilakukan oleh torsi itu. Sekarang kita masuk ke misalnya bagian dari materi ya, ya mungkin bab baru kali ya di buku Anda. Itu terkait dengan yang disebut namanya menggelinding. Jadi menggelinding itu adalah gabungan ya, peristiwa translasi dan rotasi. Mungkin lebih cocoknya kalau saya tunjukkan di buku ya. Sebentar, ini mana ya? Sebentar. Oke. Jadi yang dikatakan gabungan apa namanya gabungan dari translasi itu begini. Kalau Anda lihat di sini gambar di A di sini ya, murni translasi itu adalah di setiap titik di benda ini misalkan bendanya Anda bayangkan bola gitu ya. Baik di pusat masanya, titik di atasnya, titik P di bawah di sini, ataupun dimanapun dia di sini. Itu kalau dia itu murni translasi, itu dia akan bergerak bersama-sama semua. Oke? Ini yang A. Nah, sedangkan rotasi itu, oh ini mohon maaf, ini adalah kecepatan translasinya. Maaf, jadi kecepatan translasinya itu sama di setiap titik. Mau di pusat massa, di sembarang titik aja Anda ambil, itu kecepatan translasinya sama, yaitu dengan kecepatan pusat massa. Oke, ini untuk unit translasi. Nah, sedangkan rotasi itu misalkan dia itu terhadap terhadap titik pusat massa. Ya. Nah, di titik pusat massa kan dia menjadi sumbu putar, tentunya V-nya di sini 0. Oke. Tapi yang di ujung-ujungnya di sini, misalkan di titik P, ya, kemudian di titik P prime dengan P gitu ya. Itu dia istilahnya seperti di P prime ini dia arahnya ke kanan, ya, sedangkan di P itu dia arahnya ke kiri. Besar kecepatannya sama. Nanti suatu waktu dia akan berubah lagi ke sini, terus seperti ini. Nah, jadi kalau namanya gabungan keduanya, yaitu Anda lihat ini Anda jumlahkan saja kecepatannya, maka akan didapatkan di titik P dia akan 0. Sedangkan di titik pusat massa itu adalah V sama dengan VCM. Ya. Tapi di P prime itu tambahan. Ya. VCM ditambah RW. Yang ini sama dengan 2CM. Kenapa demikian? Ini kan kita lihat slide berikut. Oke, jadi kalau dia itu bergerak tadi yang disebut namanya menggelinding, yang merupakan gabungan dari rotasi, ya, itu akan selalu memenuhi hubungan ini. S sama dengan theta kali R. S itu menandakan seberapa jauh pusat massa berpindah. S itu, jadi S itu adalah perpindahan pusat massa. Kemudian theta itu berapa kali sudut
atau apa namanya, sudut yang dibentuk dari roda ini dikalikan jari-jarinya. Jadi hubungan seperti itu penuh. Gitu. Jadi kecepatan pusat masanya ini, mohon maaf, ini kurang R satu lagi. Ini harusnya d theta per dt kali R. Ya. Jadi nanti Anda tinggal tambahkan saja. Situ ini ada R di sini. Ya di sininya tuh ada R gitu ya. Tambahkan R sendiri aja lah. Nggak bisa disimpan. Jadi kayaknya Pak Linus kelupaan. Oke, jadi ada R di sini. Ini sama dengan omega kali R. Kalau Anda turunkan lagi, ini adalah V yang disebut kata apa? V ini Anda turunkan ini jadi percepatan apa? Maaf, percepatan pusat massa itu sama dengan alfa kali. Jadi selalu memenuhi seperti itu. Itu yang dikatakan gerak menggelinding. Nah, jadi ini yang tadi ya, tambahan tadi. Jadi ini adalah murni rotasi, ini adalah murni translasi, dijumlahkan sama dengan ini. Nah ini di titik P di sini ini sama dengan 0 kecepatannya, tapi di pusat massa itu sama dengan kecepatan pusat massa, yang di sini itu adalah 2 kali kecepatan pusat massa. Kenapa demikian? Seperti tadi, karena dia memenuhi ini. Nah, kalau kita hitung, kan di titik ini sama dengan 0, di titik P. Di titik P ini akan sama dengan 0. Jadi yang ada energi kinetik rotasinya itu adalah setengah IP omega kuadrat. IP di sini adalah momen inersia di titik P. Nah, dari dalil sumbu sejajar, ya, karena rotasi sumbu rotasi di titik P dengan di titik O yang merupakan pusat massa dari roda itu sama, sejajar maksud saya. IP ini bisa saya nyatakan dengan momen inersia ada pusat massa ditambah M kali R kuadrat, di mana R di sini itu adalah jarak dari O ke titik P. Jadi kalau Anda masukkan di sini itu akan sama dengan ICOM, ya. Jadi Anda masukkan IP-nya ada gantinya akan didapatkan ini ICOM setengah ICOM kali omega kuadrat ditambah setengah MR kuadrat kali omega kuadrat. Ya, jadi energi kinetik benda yang menggelinding itu merupakan yang pertama itu adalah akibat rotasi dari pusat massa, yang kedua ini adalah energi kinetik dari translasi pusat massa. Oke. Nah ini sebagai contoh aja, sebagai contoh ya, bagaimana dia menggelinding. Jadi ini misalkan ada sebuah bidang miringnya dianggap tidak bergerak, gitu ya, dia ditempel gitu. Jadi dia misalkan berbentuk yang benda yang berbentuk bulat bendanya. Ya, Anda bisa bayangkan ini silinder atau katakanlah bola pejal atau bola kulit gitu. Kalau Anda analisa gaya-gayanya, ini kasar. Ini ada gaya berat tentunya. Dia ada komponen vertikal, horizontal. Vertikal, ini horizontal. Ya. Ini ada gaya normal di sini. Di sini ada gaya gesek. Tapi gaya geseknya ini adalah Fs, tapi dia menggelinding di sini bergerak. Pertanyaannya mengapa? Mengapa dia itu Fs di situ?
Saskia. Saskia. Iya, Pak. Ya. Kenapa di situ FS bukan FK? Halo, halo. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu atau tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, kalau kurang tahu, Anda tidak tahunya di mana. Itu kurang tahu. Bilang itu harus jelas. Christine Dosma. Iya, Pak. Ya. Kenapa di situ FS bukan FK? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Fatur Rahman. Ya, Pak. Ya, Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Hadir, Pak, hadir. Ya. Kenapa itu? Mungkin karena dia inersia jadi kayak mempertahankan keadaan diam gitu, Pak. Saya kurang tahu juga sih, Pak. Kurang tahu atau tidak tahu? Saya tadi karena gara-gara dia kayak mempertahankan keinersiannya atau kelembabannya, jadi mungkin pakai gaya gesek statis. Menurut saya sih gitu, Pak. Oke. Muhammad Ilham, Aksyah. Iya, Pak. Kira-kira kenapa? Saya belum dapat juga, Pak, jawabannya, Pak. Fatan Khairi. Fatan Khairi. Iya, Pak. Kenapa? Mungkin karena belum diketahui, Pak, benda yang sudah gerak atau tidak. Oke. Nah, kenapa di sini FS? Anda lihat titik P di sini. Ketika misalkan benda itu di sini, bisa ini masih slideshow nggak bisa itu. Slideshow nggak bisa dicoret. Oke. Oke. Pakai apa ya? Yang biru aja ya. Nah, misalkan begini. Si bola ini udah nyampe sini. Gitu. Titik P yang ini, yang ditunjuk di sini, itu kira-kira udah sampai mana? Berarti titik P di sini itu udah nyampe di sini. Gitu. Berarti yang kemungkinan dia itu naik, itu biasanya misalkan di sini nih Kiki. Di sini Kiki. Artinya setiap waktu ketika dia itu menggelinding secara murni, ya, menggelinding murni, artinya titik P di sini itu tidak tetap sifatnya. Jadi berubah-ubah. Karena titiknya berubah, makanya dia jadi FS. Oke? Jadi karena dia berubah-ubah titiknya, maka dia di sini FS. Kalau FK itu berarti titik di sini itu bukan key, tapi titik P lagi. Jadi dia gerak translasi. Jadi tidak menggelinding murni. Makanya kalau menggelinding murni, di sini FS. Dan kalau kasar, maaf, kalau ini kan kasar, kalau licin gimana?
Sekarang kalau licin, yang terjadi apa kalau licin? Yafi Amri, Iya, Pak. kira-kira apa kalau dia itu licin yang terjadi? Maka titik P-nya ini akan selalu bersentuhan, Pak, dengan bidangnya. Titik apa? Titik yang berkontak dengan bidangnya titik P ini, Pak. Ya, kenapa? Akan selalu kontak terus dia pada saat dia bergerak, Pak. Ya, dengan kata lain, geraknya jadi apa? Jadi gerak apa namanya, gerak Kalau lurus P terus-menerus di sini, di bawah sini. Tadi Anda bilang kan? Iya. Ini apa? Jadi bukan gerak melingkar, Pak. Ya, bukan gerak melingkar, oke, bukan menggelinding, tapi gerak apa jadinya? Gerak apa namanya tadi ya? Gerak terseret gitu dia, Pak. Gerak apa? Gerak yang terseret gitu, Pak. Aduh, lupa namanya apa tadi. Translasi ya, Pak. Iya, bilang kayak gitu dong. Jangan bilang terseret tuh bukan bahasa ilmiah ya. Ya mungkin bahasa sehari-hari. Terseret. Ngesot gitu sih. Jadi kalau ini licin ya, jadi tidak kasar, maka tidak akan terjadi gerak menggelinding. Yang terjadi adalah gerak translasi murni. Oke? Yang seperti ini, translasi murni. Jadi semua titik di sini itu bergeraknya sama dengan kecepatan pusat massa. Oke? Jadi kekasaran suatu benda itu penting ya, agar supaya dia bisa menggelinding. Contoh gerak menggelinding apa? Yang paling mudah ya itu gerak roda motor atau roda mobil. Ya, itu gerak menggelinding. Walaupun memang tidak menggelinding murni, tapi mayoritas dia menggelinding. Nah, ada suatu saat ketika misalkan Anda mengendarai motor itu, ya, ada habis hujan nih, tanah becek, ada genangan air gitu, ada ya istilahnya lubang tanah ya, terutama tanah yang belum diaspal gitu, jalanan biasanya di daerah-daerah terpencil gitu. Ketika Anda masuk ke lubang itu, Anda nggak bisa maju walaupun roda Anda berputar gitu. Itu artinya apa? Di situ ada slip di situ. Nah, di situ ada slip. Jadi artinya ya licin di situ, tidak ada kasaran. Tapi kebetulan itu pas di lubang ya, jadi pas di lubang ya, itu mengalami slip. Itu yang juga pernah terjadi. Misalkan ya, saya dulu pernah bukan saya mengendari tapi istri gitu ya, itu nggak sengaja kita ini istilahnya masuk ke bukan ya kayak seperti saluran air kecil lah ya gitu, tapi belum disemen gitu landai. Tapi ketika kita ngegas gitu itu roda belakang tetap berputar tapi tidak maju gitu, tidak maju. Gitu. Jadi itu yang dikatakan slip namanya. Jadi tidak semua ketika roda itu bergerak itu tidak menggelinding, tapi ada suatu saat dia bisa jadi dia itu murni rotasi, ada suatu saat dia murni rotasi. Ada suatu saat dia murni translasi, ada suatu saat dia murni rotasi, yang dikatakan slip itu seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi tinjauan seperti ini itu adalah tinjauan secara dinamik, gitu ya. Jadi gaya yang bekerja di sini gaya apa? Ya, itu Anda lihat di sini adalah gaya gravitasi dengan gaya normal. Nah, torsi yang ini, yang R cross FG sin theta, ini sebenarnya bukannya kali ya. Bukannya cross, ini kali ya, kali biasa. Jadi ini bukan vektor, jadi ambil komponennya. FG sin theta itu adalah ini, komponen horizontalnya. Sedangkan R-nya di sini itu adalah jarak dari titik P ke titik pusat massanya. Jadi kita mengambil rotasinya, mengambil patokannya itu adalah di P di sini. Jadi sumbu rotasinya itu di titik P. Jadi makanya di sini
adalah karena dari P ke pusat masanya adalah kali R gitu, makanya adalah R kali sin theta. Gitu. Oke, makanya di sini itu apa namanya? Apa namanya sih? Ini adalah IP kali alfa. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai bagaimana menentukan ini? Ada pertanyaan nggak? Pak, maaf Pak, izin masuk Pak. Ya, kenapa? Itu Pak di WA atas nama Faiz Firderli, izin minta di ACC Pak, udah request masuk Zoom dari pukul 9.04. 9.04 atau 10.04? 9.04 Pak, dari tadi 9.04 udah request masuk Zoom Pak. Makasih Pak. 9.04 itu belum saya buka. Biasanya kalau ada itu nanti aja. Oke, kemudian Mohon maaf Pak sebelumnya ya kenapa? ingin bertanya. Itu Ya, kan waktu ditinjau tadi ada FS-nya ya Pak? Di gerak menggiling. ya, ya. Nah itu di perhitungannya kenapa kok nggak ada FS-nya ya Pak? Ya, ya pertanyaan yang bagus. Kenapa di sini tidak ada FS? Anda lihat di sini kan apa namanya titik sumbu putarnya itu kan titik P ya. Nah sekarang ada nggak lengan dari FS terhadap ini? Terhadap titik P. Lengannya ada nggak? Lengan dari FS terhadap titik P. Lalu tadi sampai yang lain itu? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nah berarti kan 0 kan? Karena lengannya 0, ini berarti torsinya 0. Kemudian ini, yang FG cos theta. Kenapa dia tidak, ada nggak di sini lengannya? Muhammad Isfahan.
Ada, Pak. Ada ya. Tapi kenapa di sini tidak dimasukkan? Halo Muhammad Isfahan, kenapa kau ini tidak dimasukkan torsinya? Cuma yang FG sin theta. Karena tadi lawan FS-nya nggak ada, Pak. Bukan lengan FS tidak ada. Adela Dwi Mutiara. Mungkin dia tidak bekerja pada sembunyinya, Pak. Dekaila Syabania. Ya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Takut salah. Rafli Maharazi. Mungkin karena tidak bekerja pada sumbu X, Pak. Karena kan bergeraknya ke arah sumbu X. Oke, ini Anda lihat nih ya. Saya berhenti slideshow dulu. Ini Anda lihat, dari titik P ke sini kan ada lengan kan, dari titik P ke sini. Tapi lengan ini itu dia tegak lurus dengan komponen yang vertikal, tapi dia berlawanan arah dengan yang FG cos theta yang vertikal. Dengan yang horizontal dia tegak lurus, tapi yang dengan sumbu vertikalnya, sumbu Y, dia berbeda 180 derajat. Nah, jadi kalau R cross theta, F, R di-crosskan dengan yang sumbu berlawanan arah dengan lengannya, ya, itu kan sin 180. Sin 180 berapa? Sinus 180 atau sinus pi, maaf. Itu berapa sinus pi? 0. Oh, Pak. 0 ya, makanya karena ininya 0 berarti yang komponen vertikalnya itu karena dia itu berlawanan arah dia pasti 0. Jadi yang bertahan cuma komponen yang tegak lurus saja. Yang komponen tegak lurus ini adalah FG sin theta. Oke? Oke. Kemudian pertanyaannya di sini. Kenapa akom di sini pakai minus? Tes. Halo. Kenapa di situ pakai minus? Boleh nggak saya di sini saya rubah jadi plus gitu? Rafli Betriansyah. Ya, Pak. Boleh nggak saya tulis di sini plus? Kenapa tuh di sini kenapa minus? Tidak tahu, Pak. Gifari Awa. Iya, Pak. Kenapa? Menurut saya mungkin karena berlawanan arah jarum jam kali ya, Pak. Karena searah jarum jam. Karena searah. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini pusat massa itu arahnya kemana? Biasanya kalau ke atas atau ke kanan itu adalah positif. Ya. Sedangkan kalau arahnya ke kiri dia negatif. Jadi yang minus di sini itu terkait dengan arah saja. Arah dari arah dari ini. Arah dari pusat masanya, gerak pusat masanya ke kiri. Oke? Alfa di sini dia harus positif. Kenapa? Karena kalau Anda lihat R cross F G sin theta atau R cross F. Kalau Anda lihat ya, R cross F itu torsinya ke arah luar. Arah luar itu dia biasanya positif. Jadi alfanya di sini dia positif.
Gitu. Dan ini kan bergeraknya kemarin perjanjian kita tuh berlawanan arah dengan jarum jam, dia positif kan ya, alfanya atau omeganya. Gitu. Oke? Jadi Anda tinggal ini kan ya. Ini Anda masukkan di sini, berarti ini adalah minus IP per R gitu ya, ini Mg. R sin theta, nah terus ini dikalikan R, semua jadi ini dapatnya M R kuadrat G sin theta minus I P A com. A com itu center of mass, jadi atau pusat massa lah namanya. Jadi IP di sini adalah I com ditambah MR kuadrat. Sehingga nanti percepatan pusat massanya itu sama dengan minus ya, karena dia arahnya ke kiri. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Maaf, kelupaan saya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada. Nah, sekarang ini menggelinding, jadi menggelinding itu dia energi kinetiknya itu merupakan gabungan antara energi kinetik translasi dan rotasi. Ini tentunya semuanya di sini adalah terkait dengan pusat massa semuanya. Jadi energi mekaniknya juga kalau misalkan kita tinjau, itu ada energi total, yaitu adalah energi mekanik total, itu ada energi translasi, energi rotasi, dan potensial gravitasi misalkan ya, untuk kasus yang kita. Nah ini kemarin kita udah sempat bahas juga ya, tentang kesetimbangan berat udara. Untuk saya lanjutkan dengan contoh kali ya, sebentar contoh yang lain. Ini terlihat ya udah ya. Oke, nah ini penurunannya yang tadi. Ini ada contohnya nggak ya? Nah ini dia contohnya, sebentar bukan yang ini. Oh ini. Ini contoh yang tadi ya, contoh yang tadi terkait dengan apa namanya? Ini ada sebuah misalkan bola gitu ya, itu menggelinding ya, adalah ke sebuah apa istilahnya bidang miring gitu ya. Jadi yang melakukan usaha di sini harus kita identifikasi itu adalah gaya gravitasi gitu. Dan gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif. Karena gaya konservatif ya itu dia berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Jadi hukum kekalahan energi mekaniknya itu merupakan ini tadi. Ini adalah dari rotasi yang bagian ini. Gitu ya. Sedangkan yang ini adalah yang translasi. Jadi kalau kita samakan, ya, kalau kita samakan antara di titik ini nih dengan di titik bawahnya ini, ya, jadi energi apa namanya ini adalah yang akhir, yang final, ini adalah yang awal. Yang awal biasanya bola itu diam, kemudian kita lepas, dia bergerak. Nah jadi karena dia itu menggelinding di sini, itu pasti akan ada energi kinetik bagian rotasi, yang ini bagian translasinya.
Sehingga nanti kita dapatkan kecepatan pusat masanya ketika bola ini sudah di bawah, di dasar bidang miring, itu akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat di sini persamaan 10.30 ya, dengan yang gerak translasi murni ya, itu adalah V-nya itu adalah yang V-nya di sini itu adalah akar 2GH. Gitu. Nah, menurut Anda antara partikel titik ini dengan bola lebih cepat mana? Yafi Amri. Yafi Amri. Maaf Pak, tadi putus-putus gimana Pak? Ya, ini adalah yang tadi kita lihat kan. Yang ini adalah kecepatan jatuh bebas partikel titik atau benda titik dari atas sini ke bawah sini. Gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini persamaan 10.30 itu adalah kecepatan pusat massa dari bola di sini. Nah, sekarang Anda bandingkan antara kecepatan ini dengan VCM ini itu lebih cepat mana? Halo, halo. Lebih cepat yang akar 2GH inilah ya Pak. Ya menurut Anda gimana? Benar kan yang lebih cepat? Ya, soalnya kalau yang VCM yang sebelah yang 1030 ini kan dia ada pembaginya Pak. 1 ditambah ICM per MR kuadrat. Oke. Ada pembaginya, tapi bisa jadi apakah mungkin yang pembaginya lebih kecil dari 1 lebih besar dari 1? Pasti lebih besar dari 1 Pak, karena dia pertambahan, penjumlahan. Kalau tahunya dari mana dia lebih besar dari 1? Karena ada angka 1-nya Pak. ICM ini nilainya bisa negatif atau selalu positif atau bagaimana? Saya rasa selalu positif, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi yang 1030 ini itu lebih lambat ya dibanding dengan yang ini. Oke. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dengan menggelinding ini kan ada efek rotasi kan. Nah, jadi sebagian energi kinetik itu diberikan ke rotasi benda. Oke. Sehingga dia menjadi lebih lambat dibanding dengan partikel titik. Dan harus diingat, rumus seperti ini itu berlaku ketika bidang miring ini kasar ya. Sehingga dia istilahnya apa? Dapat menggelinding. Kalau dia itu licin berarti murni translasi. Jadi kembali ke rumus ini nih. Rumus yang akar 2GH. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Terkait ini. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ini kan saya pernah lihat video mengenai percobaan bola menggelinding di lintasan cekung dan lintasan miring datar. Itu kenapa ya lebih duluan sampai di ujungnya itu yang lintasan cekung, Pak, daripada yang lintasan datar? Oh, maksudnya lintasannya cekung? Ya. Oh, ya itu sebenarnya nanti terkait ada disebut namanya branchicostrom ya, motion ya, gerak branchicostrom. Jadi sebenarnya itu nanti terkait dengan ini apa namanya, kalau benda itu jatuh, gerak itu bebas. Jadi lintasan yang paling cepat waktu sampainya, paling cepat waktu sampai menjadi waktu ya, waktunya lebih cepat. Itu ternyata bukan gerak di garis apa bidang miring ini, bukan. Kalau itu geraknya itu bebas ya. Kalau gerak itu bebas itu ternyata garisnya melengkung, bukannya garis lurus. Itu aja yang saya bisa bilang. Kalau dia itu
benda bebas itu tidak ada potensialnya di sini. Pasti lintasannya garis lurus yang paling cepat. Kalau dia itu gerak jatuh bebas, jadi gini, benda bebas dengan benda jatuh bebas itu beda ya. Kalau benda jatuh bebas itu di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kalau benda bebas itu benda yang dia potensialnya nol atau tidak ada. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, itu untuk pertanyaan itu sebenarnya kalau nanti udah masuk ini ya mekanika Lagrange ya, itu juga nanti diambilnya pas di semester 3 dari jurusan fisika, itu ada mekanika di situ ya. Tapi setelah kita nggak sempat bahas di situ. Itu walaupun gerak jatuh bebas itu kayaknya di S2 ya itu ya, materinya. Tapi itu Anda bisa cari di internet deh. Tapi itu kita ajarkan memang seingat saya itu saya pernah ngajarkan itu di S2. Belum di yang semester 3 juga belum. S2 semester 1 seingat saya. S2 fisika maksud saya ini bukan yang lain. Sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini apa kita bahas contoh-contoh aja. Nah, ini misalkan, ini mah yang kemarin ya, rasanya udah ya. Oh ya, ini cuma ini mungkin belum yang kemarin itu yang ada logamnya sini saya. Ya. Ini rasanya belum. Tapi ini gerak melingkar ya. Jadi ada benda tegar yang awalnya itu adalah ini. Ya. Jadi ya awalnya seperti ini. Kemudian dia dilepaskan biasanya. Nah, energi mekanik awal itu sebenarnya energi potensialnya. Jadi ini biasanya terhadap pusat massa. Ya, pusat massa itu pas di tengah. Makanya di sini dapatnya potensial itu adalah MGL/2. Ya, karena kalau dari bawah ke atas, itu L/2 jaraknya dari ujung sini ke O'. L/2. Nah, kemudian ketika dia itu jatuh, ya pokoknya dia itu apa istilahnya, kita lepaskan, dia tentunya akan gerak melingkar gitu ya. Lintasannya melingkar dan pusat massanya itu ketika sudah sampai di sini itu jadi ini setengah I omega kuadrat. Oke. Jadi ingat ya, I di sini itu merupakan I terhadap titik O ya, bukan pusat massa. Harus diingat. Jadi karena di sini gaya yang bekerja itu adalah gaya gravitasi, itu makanya berlaku hukum kekalahan energi mekanik gitu. Dan I di sini tuh adalah sepertiga ml kuadrat. Karena di sini apa namanya ada tambahan L/2 lengannya. Jadi kalau yang terhadap pusat massa yang dioperang itu 1/12 kan. Kalau yang jaraknya R dari pusat massa pakai sumbu sejajar adalah 1/3. Jadi kalau kita dapatkan di sini ya apa namanya omeganya itu kita menggunakan ini aja karena ini kan murni gerak rotasi ya, jadi makanya ini adalah pakai setengah I omega kuadrat yang akhir ya sama dengan energi potensial yang awal. Jadi didapat di sini adalah omeganya adalah akar 3G per L besar, di mana L di sini adalah panjang dari batang. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak?
Halo, ada pertanyaan? Oke, yang mau ketahui silahkan, asal tuliskan di chat. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi yang B-nya itu tentukan kecepatan tangensial dari pusat massa. Jadi kecepatan tangensial itu ya berarti di pusat massanya. Pusat massanya itu dari O kan diam. Di sini itu adalah alangannya L per 2. Gitu. Maka di sini nanti didapatkan L per 2 kali omega. Jadi didapatkannya adalah setengah akar 3 GL. Sedangkan yang di ujung sini, di titik sini itu 2 kali dari pusat massa kecepatannya. Ini makanya akan sama dengan akar dari 3L. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita cari yang lain. Nah ini misalkan penggambaran mesin output ya dengan energi usaha dan energi. Ya. Jadi harus diingat mesin output di sini itu dia memperhitungkan massa atau ukuran dari atau bentuk dari ininya katrol ya. Sehingga katrol ini akan punya momen inersia sendiri. Ya. Tentu punya momen inersia itu akibatnya juga punya massa. Tapi ini kita meninjaunya itu di menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Ya, karena yang menyebabkan benda naik turun itu adalah gaya gravitasi. Dan satu lagi harus yang diingat, untuk kasus seperti ini itu biasanya tidak ada gesekan di katrol ya, dan juga tali ini ya itu dianggap rigid ya. Jadi tali dianggap rigid, artinya ketika benda itu bergerak dia tidak bertambah panjang. Itu maksudnya. Jadi percepatannya sama. Oke. Nah, sampai sini kalau kita lihat, ini kan ada ini sistem berarti sistem berapa benda? Tes. Rifda, Amara. Iya, Pak. Ini sistem berapa benda ini deh? 3. Ya. 3 ya. Kenapa? Karena ada M1, M2 dan massa katrol itu diperhitungkan, oke? Kalau yang sebelumnya itu sistemnya 2 benda karena massa katrolnya dianggap 0 atau sangat kecil. Kalau sekarang massa katrolnya ada, kenapa? Karena kita harus memperhitungkan momen inersia. Sehingga nanti dalam perhitungan usaha dan energi itu kita juga memperhitungkan energi kinetik dari katrol. Tentunya biasanya juga gini. Pertama tadi yang saya katakan asumsinya bahwa panjang katrol itu tidak bertambah panjang ketika benda ini bergerak. Yang kedua, antara katrol dengan tali itu tidak ada gesekan. Ya. Tidak ada gesekan, jadi tidak ada energi yang hilang. Gitu. Terus juga dia tidak slip pada katrol. Gitu ya. Jadi artinya bahwa setiap kali putaran katrol itu terkait dengan ketinggian ini. Jadi berapa kali katrol itu berputar itu terkait dengan pergerakan benda ini, terkait dengan tingginya. Itu yang harus dipegang. Jadi bisa dikatakan H di sini itu sama dengan theta kali R. Jadi kalau tanpa slip di sini. Jadi ini mana tadi? Yang string doesn't slip on pulley. Seperti ada hubungannya itu H sama dengan theta kali R. Gitu ya. Jadi berapa kali dia itu berputar itu terkait dengan ketinggian naik turun bendanya. Jadi ini hubungan ini berlaku. Ini yang dikatakan, ya bisa dikatakan dalam tanda kutip bukan menggelinding ya, rotasi murni ya.
Nah, jadi apa namanya? Pada awalnya kan benda diam ya. Pada awalnya benda diam karena ini apa istilahnya masanya itu berbeda. Kita meninjau ketika dua benda ini mencapai ketinggian yang sama gitu ya. Dari posisi awalnya yang satu itu dari sini, yang yang dari mana? M1 itu dari atas sini gitu ya. Kemudian dia ke sini. Kemudian yang M2 itu dari bawah sini ke atas. Dan keduanya mencapai ketinggian yang sama. Oke. Nah, jadi awalnya itu dia yang M1 itu juga ketinggiannya H gitu ya. Yang mana sebentar, maaf, yang kalau di sini itu berarti yang sebentar. Oh maaf, ini berarti yang ketinggian awalnya itu berarti yang M2. Jadi M2 itu turun, maaf, saya tadi terbalik. Jadi kalau dari rumus ini berarti M2 itu yang turun lebih dulu ya. Oh, setelah apa namanya silinder kedua itu turun sejauh H. Oke, mohon maaf. Jadi yang apa namanya yang awalnya itu seperti ini. Ya. M2 itu di atas, beda ketinggian itu adalah H. Ya. Kemudian dia turun ke bawah. Sehingga menyebabkan dia itu naik. Gitu. Jadi awalnya yang ada itu adalah benda itu diam, kemudian dilepaskan. Ya, jadi M2 ini di sini tentunya semua energi kinetik awalnya itu tentunya juga nol, gitu ya, termasuk energi kinetik rotasi dari katrol, gitu ya. Jadi M2 di sini itu ketika kita lepaskan awalnya ketinggian adalah H. Jadi di sini adalah sama dengan M2 GH. Gitu. Nah pada akhirnya M2-nya akan ke sini. Ya. Sehingga nanti di sini biasanya nanti akan nol M2-nya. Gitu. Jadi yang akhirnya itu adalah energi kinetik dari M1, energi kinetik dari M2, kemudian ada suku rotasi di sini, rotasi dari katrol gitu ya. Kemudian M1 itu sudah naik sejauh H ya, dengan ketinggian H. Jadi di sini ada M1 GH. Itu adalah yang energi mekanik akhir. Sedangkan energi mekanik awal itu adalah M2 GH. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau nggak saya lanjutkan sekalian ya. Jadi karena apa namanya dia berlaku hubungan ini kalau saya turunkan DH per DT itu akan menjadi VF. Sedangkan D theta itu adalah theta, D theta per DT itu adalah omega F. Jadi hubungan ini berlaku. Sehingga semuanya ini nanti baik katrol, baik M1, M2 itu ada kecepatannya dia itu sama. Nah, omega di sini itu dinyatakan dengan ini nanti juga dapatnya VF juga. Pada akhirnya jadi yang omega di sini saya rubah jadi VF ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat di sini kecepatan akhir dari benda ke semuanya, gitu. Ya, ke semuanya ini, itu akan didapatkan sama dengan ini. Sedangkan apa namanya omega F itu tinggal VF dibagi R saja, didapatkan seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait dengan contoh ini? Kalau ini rasanya udah ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Cukup jelas. Ini memang jarang ya, biasanya dipakainya itu adalah untuk ini apa namanya gambaran dinamika ya, dipakai gambaran ini. Tapi nggak masalah. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini?
Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Pak ingin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk inersianya, jadi inersia silinder kejal atau apa ya, Pak? Atau yang MR kuadrat? Yang mana yang ini, yang katrolnya? Iya Pak. Ya, kalau di sini biasanya dia ngambilnya umum saja ya. Tapi biasanya katrol di sini dia terkait dengan piringan gitu. Apa momen inersia yang menggunakan piringan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ada lagi yang lain? Ini ada lagi nggak ya? Oh, ini ada lagi juga untuk yang menggelinding, tapi ini kayaknya sepertinya gambaran. Oh, ini gambaran ini ya. Sebentar. Kalau yang ini tuh dia pokoknya bola aja ya. Tapi kalau yang di sini itu adalah bola padat. Jadi bola padat itu yang menggelinding itu bola padat. Bola padat itu apa, inersia terhadap pusat massa itu ada 2/5 mr kuadrat. Jadi tinggal ganti di situ. Nanti didapatkan kecepatan pusat massanya itu adalah 10/7 GH. Ya, akar dari 10/7 GH kali ya. Jadi memang ini lebih kecil daripada akar 2 GH. Kemudian nanti kalau Anda pakai apa namanya, cara yang gambaran dinamik yang pakai ini, nah gambaran dinamik itu seperti ini. Jadi Anda tinggal ganti aja bahwa ICOM di sini itu adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi kalau 2/5 di situ tuh berarti akan didapatkan berapa di sini? 2/5 ini berarti nanti akan didapatkan 5/7 ya. Ditanda minus di sini dia ke kiri. Oke. Sedangkan di sini rasanya ini positif ya karena dia ke kanan. Mana ini? Ya, Anda lihat kan yang di sini. Ini dia itu ke positif kan, karena dia gambarnya ke kanan. Oke. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Atau kita latihan soal sebentar deh, contoh yang lain misalnya. Ini ringkasan, sudah ringkasan. Atau kita coba saya coba sebentar lihat di buku Halide Resmik ya. Maaf, izin bertanya. Ya, silahkan. Suara anak kecil ya? Kalau ini gimana Pak? Sebentar. Ya, bertanya gimana?
Yang slide. Yang ini. Halo? Halo, suaranya kurang jelas ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya apa? Ini kan yang dicari pusat masanya ya, Pak ya. Kenapa yang ditinjau titik P-nya, Pak, bukan pusat masanya sendiri. Jadi yang menyebabkan degradasi kan saya mikirnya yang menyebabkan degradasi itu gaya FS ini, Pak. Oke, ya. Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa kita menjauh titik P? Misalkan bukan titik di tengah sini kan, di titik pusat masanya. Pertanyaannya kan gitu. Halo? Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, jadi begini, kita dalam memecahkan persoalan torsi, ya, jadi dalam memecahkan persoalan torsi, itu kita harus pinter memilih titik acuannya atau titik buat sumbu rotasinya. Gitu. Kalau titik P di sini, itu sudah istilahnya menghilangkan efek torsi dari FS. Kenapa? Karena FS ini nanti harus dicari. Gitu. Kalau misalkan kemudian juga di sini tambah lagi kemudahan yang diperoleh dari pengambilan titik P di sini, di komponen yang vertikalnya itu langsung 0. Karena kan dia berlawanan arah kan ya, berlawanan arah di crossnya tetap 0. Jadi yang tetap bertahan tuh di FG sin theta. Jadi pengambilan P di sini lebih mudah dibanding dengan di sini. Itu aja yang bisa saya bilang. Terus saya ambil ini deh, saya ambil gambaran begini. Ini stop share dulu. Area whiteboard. Oke, ini saya gambarkan yang tadi. Ini ada bidang miring. Ini ada, walaupun nggak begitu bagus gitu ya. Ini kan ada N kali G gitu ya. Ini ada FS ya. So, harus diingat ya, FS di sini itu bukan maaf. Maaf Pak, belum di share screen Pak. Oke ya. Ini, sorry, kelupaan saya. Udah ya? Oke, kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oke. Nah, di sini FS di sini, ingat ya, di sini FS di sini itu bukan FS maksimum. Harus diingat. Kemudian di sini ada gaya normal. Ini kan tadi misalkan di titik P, di sini di titik O lah katakanlah. Biar gampang. Oh, itu adalah pusat massa. Nah, jadi ininya gimana? Yang pertama harus kita lakukan itu adalah analisa gaya. Pakai hukum 2 Newton. Ya. Yang pertama tentunya sigma FY sama dengan 0 kan. FY sama dengan 0 itu adalah berarti kalau yang ke bawah itu positif, yang ke bawah itu negatif, atas positif itu berarti M dikurangi MG, M besar ya. M besar G cos theta itu sama dengan 0. Kemudian sigma Fx itu adalah yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Itu berarti minus M sin theta ditambah Fs sama dengan M kali A. A di sini itu adalah yang COM ya. Maaf, ini
Sorry, ini harusnya mungkin saya tuliskan di tempat lain aja supaya jadi sigma fx sigma fx itu sama dengan minus n sin theta ditambah fs sama dengan n besar kali akom. Harus diingat akom itu adalah minus. Akom itu sendiri itu adalah sama dengan minus alfa kali R gitu ya. Oke. Oke. Harus diingat Fs di sini bukan Fs maksimum. Harus diingat. Jadi nanti persamaan ini akan kita pakai. Jadi bisa dikatakan kalau Anda bisa lihat di sini Fs itu sama dengan apa? Ya, Fs di sini berarti akan sama dengan ini saya ganti jadi Mg. Oke, ini adalah berarti Mg cos theta sin theta tambah n besar kali a kom. Jadi ini analisa gaya dari apa namanya gerak menggelinding ini. Mana tadi? Oke. Oke, nah sekarang torsi. Ya. Kalau torsi, nah torsi ini kita punya banyak apa di sini ya, tentunya ada banyak pilihan ya. Yang tadi udah dijelaskan itu di titik P. Kalau di O gimana? Kalau di O itu berarti titik pusatnya di sini, titik sumbu putarnya di O. Itu berarti torsi dari Mg pasti 0 kan, kenapa? Karena lengannya kan 0. Jadi torsi terhadap Mg nggak ada. Yang ada itu adalah torsi terhadap Fs. Jadi ini adalah R dikali Fs itu sama dengan I kom kali alfa. Oke? Nah sekarang kalau Anda lihat di sini R di-crosskan dengan Fs ya. Jadi lengannya itu arahnya tuh ke bawah nih. Arahnya itu lengannya tuh ke bawah. Aduh. Arahnya itu lengannya ke bawah. Jadi dari sini ke sini itu adalah R. Dan kalau saya crosskan ya, kalau saya crosskan ya itu torsinya arahnya sama ke atas. Dia ke atas. Gitu. Karena arah putarnya dia juga berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi yang di sininya positif. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ya, kalau di P tadi apa tadi di P? Di P itu adalah R kali Mg sin theta itu sama dengan IP kali alfa. Nah, bedanya IP di sini itu adalah sama dengan I kom ditambah M R kuadrat kali alfa. Kalau pakai cara ini itu sebenarnya udah langsung dipakai. Didapatkannya, langsung Anda dapatkan A komnya itu adalah sama dengan minus sekian. Kalau di sini nanti kalau Anda menghitungnya I kom di sini itu jadi lebih
Bukan ini sih, jadi lebih panjang aja. Ini tinggal minus akom dibagi F. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Nah, kalau cara yang pertama menggunakan di titik O, berarti nanti harus Anda rubah dulu nih Fs itu sama dengan sekian, gitu ya. Pengerjaannya agak lebih panjang. Tapi kalau di titik P, kalau ditanya akomnya itu udah langsung. Itu aja sih sebenarnya yang membedakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Pakai cara yang atas ataupun yang bawah di titik O ataupun di titik P itu dia sama aja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau konfirmasi lagi. Berarti ini gaya yang menyebabkan dia terjadinya gerak rotasi pada benda ini adalah Fs kan ya Pak? Ya bisa kedua-duanya juga. Ya yang jelas memang dia harus ada kekasaran. Itu Fs. Tapi Fs juga tidak cukup kalau tidak ada gaya berat. Jadi kedua-duanya harus ada. Baik Fs maupun gaya berat. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan? Sebentar ya. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lagi? Sorry, ini ada yang kurang, saya kelupaan. Di sini itu ada theta, saya kelupaan. Ada lagi yang lain pertanyaan? Pak, permisi Pak. Ya. Atas nama Diva sudah konfirmasi di WhatsApp untuk bisa dimasukkan kembali Pak. Terima kasih. Begini ya, apa namanya? Untuk kedepannya, kalau memang nanti Anda terlempar, ya, tolong ketika Anda masuk itu difoto. Nama Anda udah ada. Ya. Sehingga saya bisa ini, percaya memang Anda memang terlempar. Kalau tidak ada, ya itu berarti nggak akan bisa.
Ya, itu mohon diperhatikan. Jadi kalau Anda terlempar, perhatikan sekali lagi, kalau Anda terlempar, Anda ketika masuk itu harus Anda foto. Pak, ini saya buktinya, tanggal sekian, di situ ada kan di fotonya, memang Anda betul masuk. Jadi lain kali ketika Anda udah masuk, Anda foto, itu jadi bukti ketika Anda terlempar. Jadi kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti itu, saya tidak akan mau masukkan. Ya. Oke, ini yang pertama dan terakhir ini. Saya bilang. Jadi kalau Anda tidak menunjukkan bukti, ya, Anda memang terlempar, maka tidak akan saya masukkan dan konsekuensinya absen akan tanpa keterangan, absensi, presensi dianggap tidak hadir. Oke, ini mohon diperhatikan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, ingin memastikan berarti maksudnya di foto kita pernah ada di kelas ini atau gimana? Gini, bukan. Maksudnya gini, ketika Anda masuk, Anda foto. Ya, foto memang Anda ada masuk di situ. Itu aja. Nah, nanti kalau Anda terpental, Anda tunjukkan, Pak, ini saya sudah masuk. Buktinya ini. Ada tanggalnya kan di situ kalau foto kan biasanya. Di HP itu ada terlihat itu biasanya ada tanggal berapanya. Jadi mohon itu ditunjukkan. Ya Anda bisa komplainnya di grup. Kalau memang Anda terpental. Pak, ini saya udah tadi masuk, ini fotonya. Oke, saya bisa percaya Anda terpental. Tapi kalau nggak bisa, nah berarti mohon maaf saya tidak akan memasukkan. Dan itu dianggap saya, dan itu saya anggap absen atau tidak hadir. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, kalau Anda misalkan ngakunya misalkan jam 9.45 Anda udah masuk, itu berarti ketika saya sudah menyalakan ini, itu harusnya nama Anda udah ada di situ. Ketika saya pertama kali masukkan. Apalagi ngakunya dari 9.04. Ya, harusnya ketika saya udah buka Zoom itu harusnya ada pertama kali masuk tuh Anda ya. Tapi nyatanya bukan orang lain. Saya nggak perlu bilang siapa. Jadi itu mohon diperhatikan. Jadi dalam call yang lain ada catat dan ada foto kapan Anda masuk. Dan foto memang betul Anda saat ini memang awalnya itu hadir. Ya, ketika misalkan putus jaringan gitu ya, itu Anda bisa tunjukkan dengan alasan ini fotonya Pak saya tadi. Saya ingat saya kelas selalu itu seperti itu ya, tapi saya juga lupa kenapa saya tidak terapkan. Mungkin saya juga lupa bilang. Oke, ada pertanyaan nggak terkait yang tadi atau materi? Ini Anda coba hitung nih, yang dari O dengan yang dari ini, harusnya dia akan menghasilkan hal yang sama. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya absen dulu. Saya stop share. Saya ingin menjelaskan ini, saya lupa, tentang sistem katrol. Jadi ini adalah katrol. Ini ada tali di sini. Ini ada M1, ini M2. Gitu ya. Jadi misalkan katrolnya bergerak ke atas sejauh A, dan ini ke bawah sejauh A. Tapi di sini ada massa katrol M besar dan jari-jarinya. Ya. Jadi analisa gaya pada benda
benda terserah sih, mau pertama juga bisa. Jadi ini adalah ini adalah M1G, ini adalah sebut aja T1 ya gitu. Nah, sedangkan yang ini M2 ya, ini juga sama. M2 sama dalam artian mirip lah gitu ya. Ini M2G, tapi di sini adalah T2. Jadi kalau untuk yang M1-nya, karena arahnya ke bawah, jadi ini dianggap minus M1G tambah T1 sama dengan minus M1 kali A. Kalau yang di sini ini adalah T2 dikurangi M2G sama dengan M2 kali A. Gitu. A-nya itu dianggap positif. Nah, kemudian pada katrol, gitu ya. Di sini itu ada T2, yang di sini itu ada T1. Nah, jadi patokan rotasinya tentunya pada pusat masanya, pada pusat massa katrol. Jadi kalau pada torsi T2 itu, kalau torsi T2 itu adalah berarti dia positif ya. Jadi arahnya ke sana, lengannya. Maaf. Arah lengannya ke sana, ini R gitu. Jadi kalau saya crosskan R cross T gitu ya, itu arahnya ke atas, berarti ini RT2 itu positif. Sedangkan untuk yang T1 arah R-nya ke sana. Jadi kalau saya crosskan itu dia torsinya ke dalam, ini jadi minus. RT1. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah sekarang kalau Anda lihat, ya, kalau dari gambar itu yang M1 dia geraknya ke bawah. Oke, jadi kalau dia itu geraknya ke bawah, berarti arah putarnya searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Pertanyaannya. Halo, halo. Tes. Dwi Hadi Nugraha. Ya, Pak. Arah putarnya gimana? Arah putarnya berarti sama dengan arah jarum jam. Oke. Menurut konvensi kita, ini berarti sebelah kanan ini positif atau negatif? Harusnya positif mungkin. Ini sebut aja IPM. IPM atau I0 lah, saya sebut aja I0. I0 itu maksudnya ini terhadap pusat massa ya. Ini positif atau negatif? Halo? Yang di sininya, tandanya. Kemarin Anda ingat nggak perjanjiannya kita apa? Aturannya. Ketika dia itu berlawanan arah dengan jarum jam, di sini itu negatif, setahu saya. Oke? Halo, halo. Iya, Pak. Betul nggak? Positif atau negatif? Negatif. Negatif kan ya? Seingat saya itu negatif di aturannya. Ya. Jadi memang dia mengikuti ini, mengikuti apa istilahnya? Karena biasanya kalau dia itu kan dia bergeraknya seperti ini.
Berarti kelihatannya T1 itu akan lebih besar dari T2 ya, kemungkinannya. Jadi di sini T1 itu pasti akan lebih besar dari T2. Oke. Nah ini jadi Anda tinggal balikan aja. Ini berarti ini adalah T1. Oh, saya kasih hitam aja ya. Ini berarti adalah T1 kurangi M1G itu sama dengan M1 kali A. Sedangkan yang ini itu adalah sama ya. Sama T2 dikurangi M2 kali G sama dengan sebentar. Ini ke bawah ya, betul ya. Ya, betul. Ini adalah T2 M2 kali G. Nah, A di sini jadi A di sini ya, jadi dia itu karena itu tidak slip ya. Dia itu tidak slip, itu berarti A di sini itu adalah alfa kali R. Oke. Betul ya? Alfa kali R. Nah, cuma tandanya dia itu harus negatif ya. Karena di sini nih dia harus negatif karena dia bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga ini nanti didapat yang dari sini itu didapatkan adalah sebentar. Oh ya, mohon maaf. Yang di sini dia ini di sini positif ya, positif. Ini adalah alfa kali R, maaf. Berarti yang negatif cuma di sini aja. Jadi nanti ini didapat, sebentar, ini ada yang terbalik kayaknya. Betul ya. T2. Sebentar. R, betul, ini ke arahnya ke atas. Maaf, ini keluar, ini benar positif. Sebentar. Bentar. Oh, maaf, ini terbalik ya, mohon maaf. Ini harusnya, maaf, ini terbalik. Yang saya terbalik di sini. Ini harusnya M1G kurang. M1G kurang. Oke. Ya, betul. Jadi nanti kalau saya, maaf, ini yang positif, ini positif ya, betul, yang ini positif. Ini positif. Ya, jadi nanti kalau Anda dapatkan di sini ini adalah T1 dikurangi T2 sama dengan I0 per R kuadrat kali A. Jadi Anda tinggal tambahkan persamaan 1, 2, dan 3 ya, untuk mencari percepatannya. Jadi tambahkan persamaan 1, 2, ditambah 3, itu nanti akan Anda dapatkan. Di sini adalah A itu sama dengan M1 M1 dikurangi M2G
dibagi M1 tambah M2 tambah I0 per R kuadrat. Oke, itu untuk yang katrol ya. Katrol. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu tadi yang minus 0 kali alfa, minusnya kenapa ya, Pak? Berlawanan arah jarum jam, Pak? Enggak, searah justru. Kemarin itu kan kita buat perjanjiannya yang searah dengan jarum jam itu negatif ya, seingat saya ya. Sebentar. Ini saya stop share dulu ya. Seingat saya yang di sini itu ini ya. Ini. Nah, kalau ini kan geraknya apa tuh namanya, ini kan berlawanan dengan jarum jam kan. A-nya itu adalah R kali alfa, percepatan tangensialnya. Jadi dia positif. Yang ini nih. Jadi ini R kali alfa. Seingat saya ini ada eksplisitnya di sini. Nah, kayak cuma di sini aja ya, cuma di sini aja. Rasanya ada yang apa tau sama dengan I kali alfa. Saya lupa di mana ya. Itu ada perjanjiannya kok, ada perjanjiannya seingat saya. Ada I kali alfa seingat saya itu. Tahu di situ I kali alfa, saya lupa di mana ya. Di sini bukan ya? Nah, kalau di sini gimana? Saya kelupaan. Kayaknya mungkin dari ini aja, kayaknya dari yang ini kelihatannya. Dari yang ini aja kelihatannya. Kelihatannya kalau ini berlawanan arah dengan jarum jam, ini yang di sini alfanya positif. Oh, karena ini apa namanya? Apa istilahnya? Kalau di sini F, ya. Ini kan di sini lengannya R cross F ya. R cross F itu kan kalau Anda lihat dia arahnya itu kan torsinya kan keluar. Ya. Keluar itu berarti arah percepatan sudutnya juga keluar, makanya dia positif. Kalau perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, betul. Betul. Jadi kalau dia itu searah, itu berarti negatif. Ya, betul. Ya, seperti itu ininya. Perjanjiannya. Karena kita menganggap sumbu Z yang arahnya keluar itu dia positif. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Saya pikir cukup ya, udah 10.42. Saya absen dulu. Memblending ya. Jadi ini Anda akan, ini materi terakhir berarti Anda ini kan ya.
Alif Ahmad Fauzan. Hadir, Pak. Rifki Aulia. Hadir, Pak. Muhammad Arsyad. Hadir, Pak. Maksud tadi siapa? Muhammad Arsyad. Nurul Hidayati. Hadir, Pak. Angelin Laverna. Hadir, Pak. Rehanda. Hadir, Pak. Istiqomatun Nisa. Hadir, Pak. Adela Mutiara. Adela Dwi Mutiara. Hadir, Pak. Rifda. Hadir, Pak. Sebentar ini oke. Tadi siapa ya? Fardan Indrayesa. Hadir, Pak. Hadir. Rahmat Al-Qadri. Hadir, Pak. Deva. Hadir, Pak. Hifari. Hadir, Pak. Olivia Greva. Hadir, Pak. Rani Saraswati. Hadir, Pak. Immanuel. Hadir, Pak. Hafsa Rafa. Hadir, Pak. Syahidah. Syahidah. Syahidah kan nggak ada ya? Hafsah Syahidah. Hadir, Pak. Hafsah. Hafsah hadir, Pak. Radito Aji. Hadir, Pak. Muhammad Isfahan. Hadir, Pak. Amelia Kartikasari. Hadir, Pak. Yafi. Hadir, Pak. Ahnafian. Gani. Ahnafian Gani nggak ada ya? Daifa. Hadir, Pak. Pak, Ayu Cahyani. hadir, Pak. Tadi Cahyani ada nggak? Hadir, Pak. Ayu Cahyani. Saskia. Hadir, Pak. Dekaila. Hadir, Pak. Rahel Tamita Ginting. Hadir, Pak. Bintang Putri. Hadir, Pak. Dwi Hadi Nugraha. Hadir, Pak. Fadila Syifa. Hadir, Pak. Diva Natasha. Diva. Tidak ada. Putri Aulia. Hadir, Pak. Christine Dosma. Hadir, Pak. Najwa Nur Faiza. Hadir, Pak. Sultan. Hadir, Pak. Hasir Safana. Hadir, Pak. Kaila. Hadir, Pak. Fatan. Hadir, Pak. Tadi siapa? Virginia. Hadir, Pak. Diah Ayu. Hadir, Pak. Hoja. Hadir, Pak. Rafli Maharazi. Hadir, Pak. Siti Ayu. Hadir, Pak. Dedi Mas Marcelino. Hadir, Pak. Aldi Firdiansyah. Hadir, Pak. Oloan. hadir, Pak. Sabam. Hadir, Pak. Amalia Dwi. Hadir, Pak. Altaf. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Zulfiatri. Hadir, Pak. Muhammad Ryan. Hadir, Pak. Aldrian Carson. Hadir, Pak. Muhammad Agung. Hadir, Pak. Muhammad Sultan. Hadir, Pak. Muhammad Faris Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Benyamin Gemilang. Hadir, Pak. Muhammad Kartiko. Hadir, Pak. Bonifasius. Hadir, Pak. Fatima Aufadin. Hadir, Pak. Muhammad Ilham.
Hadir, Pak. Rafli. Rafli Iya, ada Pak. nggak? Ada, Pak. Oke. Oke, cukup ya saya pikir. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Tadi Hanafian hadir Pak. Saya tadi mic-nya kecil volumenya Pak. Hanafian. Mohon Terima kasih izin Pak. masuk Pak atas nama NIM-nya Daniel berapa? tadi belum. Saya ujungnya 088 Pak. Saya kedengeran saya tadi. Pak, maaf atas nama Ya. Daniel tadi belum dipanggil Pak. Siapa yang belum dipanggil? Daniel. NIM-nya berapa? 16321 124. Belakangnya aja, Daniel. Daniel, oke. 124 Pak. Ya, udah. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, cukup ya. Oke, ya. Pak, mohon maaf Pak. Apalagi? Tadi ini Pak, pada saat Bapak absen Diva Pak, tadi saya lihat Diva udah on mic Pak, tapi suaranya masih terlalu kecil Pak, jadi nggak kedengeran, dan Diva juga ternyata udah izin lewat chat Pak di Zoom. Memang suaranya tadi sangat kecil Pak, jadi kurang kedengeran di Bapaknya. Terima kasih Pak. Ini baru Hanafian aja. Hanafian. Oh, oke. NIM-nya berapa tuh Hanafian? Siapa yang tadi teh? NIM-nya berapa? Yang tadi Diva Pak, NIM belakangnya 128 Pak, 128. Enggak, kenapa yang bicara? Yang Divanya mana Divanya? Divanya saya minta bicara, mana orangnya? Mana Divanya, Diva? Pak, itu dikonfirmasi lewat chat Pak, mic-nya rusak Pak. Ya rusak, oke. Ya sebentar ini.